Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Safa Azhara dengan NIM 151210061 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Dari topik tersebut akan saya angkat 4 rumusan masalah. Yang pertama ialah pengertian sholat, dan yang kedua hukum sholat bagi umat muslim, yang ketiga makna dan keutamaan sholat, dan yang terakhir adalah hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu sholat. Secara umum, sholat bisa diartikan sebagai ibadah formal yang wajib ditunaikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Perintah sholat ini diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara, atau biasa kita kenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Para ahli fikih mengartikan sholat secara lahiriah dan hakikiyah. Secara lahiriah, sholat dimaknai sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan, diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut hakikiyah, sholat diartikan sebagai ibadah yang berhadapan hati dan jiwanya kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran dan kesempurnaan kekuasaannya, atau menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Yang kedua ialah hukum sholat bagi umat muslim. Menurut dalil sunnah, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat atau persaksian bahwasannya tiada zat yang berhak disembah selain kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban sholat juga tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Hukum sholat wajib adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah beranjak dewasa atau balik, kecuali bagi yang berhalangan karena sebab-sebab tertentu, misalnya haid bagi perempuan. Sedangkan hukum sholat untuk anak-anak berlaku dari umur 7 tahun guna membiasakan diri. Perintah mendirikan sholat untuk anak-anak terdapat pada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila mereka menolak pada saat mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ialah makna dan keutamaan sholat. Menurut gagasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam kedua yang ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat merupakan sarana komunikasi antara hamba dan Rabb-nya. Sedangkan yang ketiga, sholat adalah taman bagi ibadah. Yang keempat, sholat bisa membantu orang yang melaksanakannya dalam meraih perkara-perkara penting dan bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kelima, sholat merupakan cahaya di dalam hati kaum mukminin dan juga cahaya saat kaum manusia dikumpulkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Yang keenam, sholat merupakan sumber kebahagiaan jiwa-jiwa kaum mukminin dan menjadi penyejuk pandangan atau sumber ketenangan mereka. Yang ketujuh, sholat adalah penyebab dihapusnya dosa kesalahan dan keburukan. Yang kedelapan, sholat secara berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, khusyuk dalam sholat yaitu menghadirkan hati serta menjaga pelaksanaan sholat termasuk penyebab masuk surga. Sholat memiliki banyak keutamaan, diantaranya dapat membersihkan dan menggugurkan dosa. Di akhirat nanti, sholat akan menjadi sebuah cahaya dan petunjuk bagi siapapun yang menunaikannya.
Ibarat benteng, sholat dapat menjauhkan umat manusia dari perbuatan keji dan kemaksiatan. Sholat juga menjadi faktor terbesar seseorang bisa memasuki surga Allah dan menemani Nabi Muhammad. Yang terakhir ialah hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir. Meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai umat muslim berarti ia mengingkari apa yang sudah Allah SWT perintahkan dan kesepakatan umatnya atau ijma. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan alasan entah itu karena malas atau disengaja, maka wajib bagi ulil amri atau pemerintah untuk mengingatkannya. Jika orang tersebut menolak, maka ia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Namun jika hal itu masih belum menyadarkannya, maka ia akan meninggal dalam keadaan murtad. Di setiap perbuatan terdapat konsekuensinya, begitu juga dengan ibadah. Meninggalkan sholat berarti sama saja kita melupakan Allah, dan hal itu sama saja dengan melakukan dosa besar. Allah tidak akan sudi menyucikannya, bahkan melihat wajahnya pun Allah tidak akan mau. Berkah di umur dan rezekinya akan hilang. Saat kematiannya nanti, ia akan dihisab dengan hisab yang berat. Kuburnya akan terasa sempit dan gelap. Tidak ada cahaya dan petunjuk baginya di alam baka. Apapun yang disebut di dalam doanya, Allah tidak akan pernah mengabulkan permintaan-permintaan itu. Dan doa dari orang-orang saleh juga tidak akan pernah mengelilinginya. Allah bahkan mengutus para malaikat untuk menakut-nakuti di dalam kubur. Balasan pasti akan selalu setimpal dengan apa yang diperbuat sebelumnya. Hal itu juga berlaku dalam hukum melaksanakan ibadah baik di dunia maupun akhirat. Tadi merupakan sekilas pemaparan materi tentang keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.